mulai saya pantun burung pantun patah sayangnya kalau mereka pinggir jalan kata pantun apa obatnya kopi. Gas lanjut jalannya jalan iya ini dia Jawara Cengkareng Timur. Kita mau ke ruang alis tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cengkareng Timur, RW yang habis Jumatan belum makan siang, langsung menuju ke wali kota dalam rangka rapat musrembang. Ini syukur alhamdulillah, ternyata panitia musrembang ngerti, disediakan nasi kotak dan juga snack. Mudah-mudahan musrembang ini untuk Cengkareng Timur menghasilkan sesuatu yang baik dan bagus buat wilayah. Amin. Intinya, kalau tidak ada Cengkareng Timur, tidak ada wali kota Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Sleepy membeli bantal. Tidak mengira harganya mahal. Sosialisasi musrembang jadi langkah awal untuk mendukung Jakarta Kota Global. Dari kecamatan sudah ada perwakilannya. Kebetulan hari ini kita mengundang untuk kecamatan Cengkareng dan kecamatan Tambora sudah hadir ya. Kemudian 2026 di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari Subat Beda akan melaksanakan acara ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan musrembang RKPD tahun 2027. Nah, untuk acara hari ini merupakan agenda rutin ya Pak, Bapak Ibu yang mungkin sudah familiar karena sebelumnya pernah jadi pendamping maupun ketua RW. Selanjutnya dibawakan oleh Bapak Haru Setia Nugroho. Beliau adalah fungsional perencana pertama dari Sumber Daya Air. Oke. Orang punya nama lagi kita langsung aja ya. Terima kasih Bu Rizka atas kesempatannya. Yang terhormat di sini hadir Pak Kasubag kami, Kasubag ke Jakarta Barat, Pak Senator. Dan ada juga perwakilan dari kecamatan, Pak Vicky dan Pak Waluyo, dan beserta kelurahan yang mewakili dan para RW serta pendamping. Misalnya sudah full, mudah-mudahan sudah hadir semua. Terkait pedoman pelaksanaan musrembang kecamatan tahun 2026, mungkin Bapak sekalian sudah paham pasti dan sudah tahu dan sudah sering melakukan. Kalau yang masih baru mungkin ya nanti kita kasih bahannya. Nah, ini musrembang kecamatan tahun 2026, kita mulai lanjut. Outline paparannya akan ada isi terkait pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, pelaksanaan musrembang. Itu juga ada dalam undang-undang ini, di mana usulan yang dari Bapak Ibu sekalian sampaikan itu usulan-usulan yang merupakan dari bawah. Nah, itu akan ada musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan nasional. Nah, yang kedua nanti di situ dibahas mungkin nanti ada beberapa usulan yang mungkin ditolak atau tidak dilanjutkan, tetapi ada keputusan atau yang
bisa udah kita pakai jalur ini bisa juga. Seperti kemarin pembangunan posyandu kan tidak boleh sekalian, tapi ada CSR yang menyanggupi kemudian dibangun. Kalau salah ada Tomang ya. Kemudian kasih usulan kegiatan dan rekomendasi teknis usulan kegiatan. Ini tim teknis. Usulan programnya ini setelah pembukaan tadi ada sampaikan melalui juga jak atau kanal-kanal PKK langsung, tidak perlu dimasukkan ke dalam musyawarah input, tapi langsung ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi semua. Yang terhormat kepada Kepala Suku Badan Rencana Pembangunan Daerah Kota Provinsi Jakarta Barat, Bapak Agus Darmanto. Yang terhormat kepada para pejabat Ketua Subpolkop Pejabat Perangkat Daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang terhormat kepada Camat Cengkareng dan Tombora. Pertama dari jumlah usulan itu terdapat perbedaan karena tahun lalu ada sekitar 35 usulan, 18 usulan jadi sama. Usulan isi di bawahnya ada 11 usulan kegiatan dan usulan pengadaan barang atau usulan non-fisik ada sekitar bangunan hampir sama. Baik ada infrastruktur konektivitas jalan, ada infrastruktur basket, poli, tangkis, termasuk kianya. Persyaratannya antara lain hampir sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Cuma di sini ada kelengkapan administrasi ditambah dengan seperti fotokopi KTP, lalu pernyataan tidak akan menjualbelikan, lalu akan memelihara sarana dengan baik. Olahraga permainan lainnya yang terdiri dari beragam ragam alat permainan dari mulai bola, shuttlecock, papan catur dan sebagainya. Syaratnya hampir sama tadi dengan pengadaan peralatan dan sebagainya. Next. Isinya adalah aspirasi masyarakat yang telah dihimpun pada tahun sebelumnya. Mungkin yang belum tahu, jadi ini isinya adalah hasil yang sudah terakomodir dan usulan yang telah diverifikasi. Jadi dari usulan ini kan akan diverifikasi dan semua yang sudah terverifikasi ada di sini Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian kegiatan jenis usulan mulai dari musrembang untuk yang berwarna biru, kemudian yang berwarna ungu atau pink itu dari usulan langsung, dan dari reses dewan yang berwarna orange. Ini adalah jumlahnya di masing-masing kecamatan. Untuk di Cengkareng sendiri itu ada 172 dari musrembang, ada 172 usulan, dan untuk di Tambora sendiri itu ada 181 dari musrembang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti dari dalam proses musrembang ini Bapak bisa mengajukan untuk tahun selanjutnya lagi, yaitu untuk di RAPD 2027 seperti itu. Boleh next. Pembangunan pencahayaan kota pada jalan lokal dan lingkungan MHT orang itu ada 201 usulan yang terverifikasi Bapak Ibu semua. Jadi ini mungkin bisa menjadi pandangan Bapak Ibu kira-kira apa-apa saja yang menjadi favorit yang telah diajukan dan terverifikasi. Yang kedua ada pemasangan speed bump, ada 150 usulan. Yang ketiga ada pembangunan atau peningkatan dan pemeliharaan jalan dan saluran mikro, ini ada 135. Dan yang keempat ada pembangunan, peningkatan, pemeliharaan visi konstruksi jalan, saluran drainase dan jalan di luar RW umum, ada 112. Sedangkan yang pada RW umum ada 64 usulan yang terverifikasi. Yang keenam di Cengkareng itu ada pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan jalan hingga 7.500 atau sekitar 7 kilo ya Bapak Ibu. Kemudian ada koordinasi sistem penyediaan sarana itu satu paket, dan pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik PAUD 1 set dan 3 pasang. Boleh lihat lokasinya? Nah ini ada di Gedung Kaliangke, Cengkareng Timur, Rawabuaya. Ini yang 5 yang saya spill. Sebenarnya untuk setiap kelurahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian bisa download di next. Akun Google Bapak Ibu. Jadi hanya gerbang awal untuk masuk. Jadi kayak aplikasi sekarang kalau misalnya Bapak Ibu lihat Bapak sudah punya akun Google, Bapak Ibu bisa masuk ke misalnya aplikasi Tokopedia atau Shopee menggunakan akun Google. Jadi di sini sama harus masuk dulu, terdaftar dulu dan didapat di jakarta.go.id-nya. Selanjutnya
Bapak Ibu harus daftar ulang lagi di sistem yang Muslimbang ini, harus untuk mendapatkan akses sebagai RW-nya. Nanti tampilannya setelah masuk adalah seperti ini, ada verifikasi pengguna baru. Nanti ada step pertama, ini bisa diklik selanjutnya saja. Nah ini di sini akan tampil usulan kegiatan di bawahnya, yaitu ada DO. Ini tadi juga sudah dijelaskan untuk ada usulan jalan biasa jalan kendaraan umum yang jadi favorit itu silakan menunjukkan kepada kami. Bebaskan. Lokasi CAP itu bukan di kami, lokasinya RW umum. Bahwa Pak Ibu masuk ke lokasi RW umum itu bukan di masyarakat, tapi di sebuah perumahan yang sudah. Kalau itu sudah jelas dan fokus ke KPD lain. 12 miliar targetnya di ke sini, keluarnya terus peningkatan pencahayaan kota ada proyek terus besar 5,6 miliar, terus yang asmas yang ada di lingkungan apa biasanya ada di gang di lingkungan perumahan itu kami anggarkan sebesar 18,4 miliar dengan target 1.200 titik. Itu karena lebih mahal jadi anggarannya 20 targetnya 40 miliar. Ya, kerjanya pasal bulan. Dan tahun depan rencananya ada jalan beton di gang-gang. Jadi untuk akomodasi beberapa yang di gang yang banjir misalnya. Ada beberapa yang merasa itu hanya banjir tapi khususnya di gang. Ada yang dari perumahan, dan juga dari termasuk saluran mikro yang merupakan sebagai perangkat jalan itu yang memberikan tenaga atau juga saluran mikro yang masuk di wilayah itu dikerjakan oleh Setitek. Itu rencana kita ada 2 lokasi, yaitu di Jalan Bule dan untuk mengakomodir 31 kakak, dan juga Setitek di Jalan Genangan ya. Selanjutnya ada Jalan Pertama Raya, Jalan Nirmala Raya, dan juga untuk saluran Jalan Sumur Baru. Kalau untuk yang Kecamatan Tambora itu ada jalan ini dari Sudinpora sedikit menawarkan untuk usulan apa saja yang bisa Bapak Ibu usulkan di sini. Tadi sebenarnya mungkin sudah disampaikan dari Subapeda ya. Ini kita meliputi usulan, ada usulan fisik dan usulan non fisik. Sebenarnya di sini usulan non fisik ini bisa termasuk kegiatan ya Bapak Ibu ya. Di sini kemarin yang bikin pameran karena memang bisa keras. Usulan fisik di sini tadi bisa disampaikan bahwa kita bisa diusulkan perbaikan atau rehab pembangunan lapangan olahraga basket, misal poli, bulu tangkis, itu non fisiknya pengadaan peralatan olahraga ya, sound dan tenis meja. Mohon maaf, ada rekomendasi dari Sudin Ampun. Terus untuk yang non fisik tentunya ada meja rapat, kan nggak pas, ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tolong memang mengajukan benar-benar untuk olahraga Pak. Tapi nanti kalau ketupat hari kerjanya rusak Pak. Tenang aja Ibu. Terus kemungkinan kami hanya bisa melaksanakan 10 lokasi karena mungkin ada syarat-syarat yang kemarin ini sekalian dari DPR. Mungkin demikian Pak yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Lagi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari RW 13 saya dari Sudarmo yang saya tanyakan ada 2, cuma 2 menit juga. Yang pertama mengenai soal tadi dari SMA. Saya mulai tahun 2018 sampai saat ini di tahun 2024 di tempat saya untuk pengusulan masyarakat rata-rata mayoritas apa saluran untuk pengentasan banjir terutama, sehingga saya ini belum ditindaklanjuti, hanya sebagian kemarin kita ada
apa untuk sandu itu cuma berapa meter dari saya. Sampai saya ini kurang lebih sekitar 225. Padahal kita jual 1.700 sekian meter. Makanya sampai sekarang yang ini jalannya rata dengan salurannya. Satu, keduanya terus. Yang keduanya saya tadi agak akses ke tempat olahraga. Tempat saya mohon maaf di RW 13 sudah dibangun, IPAL juga dari saya ya. Dan keduanya dibangunkan untuk sarana olahraga sudah jadi, tinggal serah terimanya. Itu alhamdulillah, terima kasih. Dan yang terakhir satu untuk saya mohon minta untuk apa, sound system. Hanya itu sound system. Mungkin saya minta untuk saran dan olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semuanya pada sore hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mau masukkan 10 RW dari Tambora. Yang pertama Tambora. Ayo Tambora. Izin perkenalkan nama saya Haji Hasanuddin, Ketua RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pastinya. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah dari suku dinas tata air. Sejak 2010 saya mengawal musrembang itu pergantian unit atau pengajuan unit di Jalan Jembatan Besi 2, terus masuk ke Ratu Mentan itu tembus, karena itu adalah PHB, jalur PHB. Selanjutnya langsung ke Got Besar, Doang ke Kali Hitam. Nah, itu dari 2008 itu aja yang saya kawal, tapi belum ada realisasi. Mohon ini menjadi prioritas utama kalau bisa di tahun 2006 ini. Kemarin sempat reses dengan siapa Bang? Ahmad Haji Ahmad Ruslan. Reses, ada kemungkinan mudah-mudahan tahun ini ada realisasi. Dan kemudian di jembatan besi 2-nya itu kiri kanannya alhamdulillah sudah terrealisasi untuk saluran air. Kemudian pengajuan di gang, tadi saya kalau tidak salah dengar pengajuan kita nggak termasuk RW kumuh ya, karena RW 1 itu memang kumuh tapi kaya. Iya. Kita mengajukan itu pergantian unit atau Kita mah kurang. apa namanya? Ya pergantian unit di gang-gang dan MHT supaya saluran airnya itu tidak tersumbat, karena memang kalau untuk banjir untuk wilayah RW 1 Kelurahan Jembatan Besi alhamdulillah tidak pernah banjir. Namun ketika hujan besar 1 jam saja hujan itu genangan lumayan Pak. Tapi mohon dengan sangat, walaupun demikian itu perlu pemerhati dari pihak pemerintah, karena adanya musrembang ini mungkin dengan peran musrembang ini kita bisa didengarkan, kita bisa panggil CSR atau apa gitu untuk menyelesaikan GOP yang atau segala macam, apalagi sekarang musim YP ada juga lewat bawah nyangkut juga itu. Jadi ketika hujan ada penyakitnya itu, sampah nyangkut di situ sehingga susah dibersihkan. Nah kalau nanti ada realisasi untuk dibangunkan unit di pemukiman khusus RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, insya Allah mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi genangan. Kalau tadi memang selama saya ngurusin ini lingkungan dari tahun 2007 sampai sekarang belum pernah banjir.
cuma undangan doang, cuma bermohon. Ini permohonan benar-benar karena ngelihat di sisi samping kita itu RW 3 kan sebutannya RW kumuh, diajukan ke Sudin Perumahan. Realisasinya cukup bagus dan efektif. Ketika ngelihat nyebrang itu kan perbatasan jalur gajah, jalur saya sama itu kan. Kata warga saya RW 3 udah rapi, RW 1 apa yang menampung doang ada itu parah nanti saya. Nah itu Bu, jadi jangan membuat seperti itu gitu, jangan dipakai lelucon. Kalau mau sama diratakan itu kita bangun di wilayah lingkungan persis depan Season City, masa gedung Season City gelas ini yang kumuh. Lalu yang ketiga terakhir, AC ada dua, satu apa terus kemudian kami butuh lapangan, apa perlu proposal juga Bu? Alat raga tenis udah bikin kita, alhamdulillah diberikan tanah oleh pihak dinas pertamanan di samping rumah, dan itu tidak akan dijual Bu. Tadi ngomong dijual, nggak bakal saya jual sampai busuk itu kita pakai, insya Allah. Lalu yang ketiga yang terakhir, mohon izin Bapak Kasudin Bina Marga dan instansi terkait lainnya, taman di RW 01 itu paling luas. Saya menjelaskan dikit, nggak apa-apa agak lama Bu ya, yang penting akurat. Taman di RW 01 itu cukup banyak, dari taman saya anak sepanjang Ratu Menten sampai depan muka Season City. Kemarin Pak Sekda ke situ, yang mantan wali kota kita di sini. Ada acara manugang, jadi bersih-bersih kali Ciliwung. Kegiatan saya cukup padat, sama kayak sama Tamboran, padat, nggak ada hentinya karena luas lahannya yang luar biasa. Nah di taman itu tidak ada lampu. Saya berulang kali juga ini melalui musrembang juga, melalui individu juga ke Bina Marga tingkat kecamatan, tapi tidak di TLTM. Begini Bu ceritanya, sedikit aja, sehingga keindahan kecantikannya itu tidak lagi terlihat, yang kelihatan kumuh karena lampu yang ada 1, 3, 4 lampu itu tertutup oleh daun. Lalu kita mengajukan penopingan kemarin, bersurat izin kata Kasatpel Pertamanan, Pak Haji, ini mah penopingnya sudah tidak ada di kecamatan kita, tidak mempunyai tim penoping di kecamatan, adanya sekarang di tingkat wali kota. Ya udah Bapak bagiannya, kalau mesti saya juga buat apa kok ada Kasatpel, mohon izin Pak, kira-kira begitu. Jadi tindak lanjut dari kami sudah semua itu, tidak ada realisasi. Saat ini musim penghujan, musim angin, khawatir pohon-pohon yang gede-gede itu tumbang, meninggal, mengakibatkan kendaraan yang lewat atau yang lain itu rusak. Itu. Kemudian sisi lainnya di malam hari, ketika lampu itu tertutup, lalu orang-orang yang tidak berkepentingan seperti anak pang, ini sudah bukan rahasia pribadi lagi, rahasia pribadi RW maksudnya, tapi menjadi momok dan masalah di wilayah itu, di Taman Jayakarta itu. Ketika malam minggu tiba, di situ pakai anak nongkrong, anak muda, walaupun kita bubar tapi hanya sebatas waktu kita ada dia bubar. Nah maksud saya itu lampu ditambah lagi lampu tamannya biar terang benderang kelihatan, jadi tidak sama-sama. Jadi kalau kita monitor dari jauh, padahal di situ sudah kita berikan daftar, di sampingnya diberikan daftar, kan daftar itu juga dibuat secara swadaya Pak, tidak ada anggaran dari Dinas Pemadam Kebakaran. Kita bikin swadaya bersama warga, membangun posko damkar, lalu kemudian sebelahnya ada masjid. Nah sebelah sini juga taman lagi, ada pohon gede-gede berdekatan dengan pemukiman, itu sangat membahayakan. Mohon maaf itu agar segera ditoping. Nama siapa? Yang saya hormati Ibu Bapak yang di depan memakai nama. Izin saya Tulang Rusman Sani, Ketua RW 17 Cengkareng Timur
dan juga Ketua Forum RT Kelurahan Cengkareng Timur. Sebelum mulai saya pantun burung pantun patah sayapnya kalau kaki di pinggir jalan mata pantun apa obatnya kopi. Baik Ibu, terima kasih kami telah bisa hadir diundang dalam acara musrembang di tingkat wali kota. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa kami di Kelurahan Cengkareng Timur itu ada beberapa RW yang memang keadaan tanahnya itu adalah milik Peru Ternas. Jadi setiap kali kami mengadakan musrembang mengajukan, alhamdulillah dapatnya pacul, pengki, bola. Pengajuan yang lainnya nggak pernah direalisasi dikarenakan ini bukan tanah Pemda. Dari tahun 2003, waktu itu saya menjadi RW dengan usia 28 tahun sampai sekarang ini udah mau setengah abad. Sebenarnya mendengar musrembang itu pegel dan capek buat tempat RW yang ada di lingkungan Cengkareng Timur. Ini kebetulan ada PRW-nya. Jadi walaupun PRW-nya tentara, marinir, tetap aja maju musrembang kepada apa? Ya dikarenakan tanahnya bukan milik Pemda. Nah yang jadi persoalannya, tanahnya memang bukan punya Pemda. Tapi bila mana ada suatu persoalan, itu larinya ke kami. Contoh di depan kami di perumahan Cinta Kasih Bunda Suci Indonesia. Setiap hujan besar itu jalanan kami tergenang air yang hampir satu paha orang dewasa. Sedangkan di kami itu ada sekolah dan juga ada rumah sakit. Sering kami ajukan beberapa kali musrembang, alhamdulillah sampai hari ini banjir dulu. Selain jalan pengajuan, kami juga mengajukan jalan penerangan. Lagi-lagi jawabannya itu bukan punya Pemda. Kami pun mengajukan yang namanya polisi tidur ya. Polisi tidur karena di persimpangan itu perapatan antara kami keluar bisa belok kiri, bisa belok kanan dan juga bisa lurus. Itu sering beberapa kali terjadi kecelakaan dan juga pengajuan polisi itu nggak pernah direalisasikan, suruh bikin sendiri karena lagi-lagi itu bukan punya Pemda. Dan untuk dua RW ini, RW 10 dan RW 15 yang ada di perumahan Perumnas, alhamdulillah kalau jalan kemarin sudah diaspal, bisa pengajuan. Tapi ini ada Ibu Dinas Olahraga, pengajuan untuk lapangan sarana olahraganya tidak di ACC karena bukan punya Pemda. Jalanan di aspal, lapangan untuk perbaikan nggak bisa, katanya bukan punya Pemda. Nah bingung juga itu jawabannya. Ya, kalau memang jalanan bisa di aspal, secara otomatis sarana olahraga yang ada di RW 15 maupun di RW 10 juga bisa dilaksanakan. Bisa harapan kami Ibu, janganlah kami dianaktirikan. Kami sama-sama warga Jakarta Barat. Karena kalau kita mengandalkan dari Perumnas, mohon maaf, dari tahun berapapun tidak pernah direalisasikan untuk penyerahan aset tersebut kepada Pemda. Ini adalah kepentingan dari masyarakat kami, khususnya RW 17, yang mana jalan utama buat ke rumah sakit maupun ke sekolahan, bila mana air hujan turun itu tergenang sepaha orang dewasa. Dan ini pun sudah kami sampaikan pada waktu reses anggota DPRD DKI, yaitu Ibu Laura Subrida, dan beliau pun akan menyampaikan ini kepada tingkat gubernur. Tapi sampai hari ini alhamdulillah belum juga ya. Jadi besar harapan kami melalui Bapak Ibu yang ada di depan ini, permohonan kami, harapan warga kami supaya bisa akses tersebut dibenerin atau ditinggiin, jalan tersebut bisa terlaksana. Tujuannya adalah biar kegiatan warga kami tidak terhalang karena adanya banjir di wilayah kami.
Kenapa saya ngomong kayak begini? Karena begitu kita keluar dari perumahan langsung banjir, nyebrang sedikit kagak Pak. Jadi harapan kami agar jalan tersebut ditinggikan sama sesuai yang ada di depan, yaitu apartemen City Pak. Jadi biar seimbang. Ya, Bapak Ibu besar harapan kami sebagai pemangku pejabat yang punya segala hal, saya yakin kalau Ibu Bapak mau berbuat buat masyarakat, apapun tidak sulit. Kami siap support dan juga siap berharap sekali agar di Musrembang ini untuk RW 17 realisasi jalan, realisasi pemasangan polisi tidur, realisasi penerangan agar bisa direalisasikan dan bisa didapatkan oleh RW 017 Kelurahan Cengkareng Timur. Demikian, terima kasih dari kami. Saya Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran dari tahun 2018 belum pernah ditindaklanjuti. Boleh disampaikan dulu Pak untuk alamat lengkapnya di mana? Untuk alamat jelasnya. Sore Pak, terima kasih Pak untuk informasi dari Kota Semarang berarti ya. Untuk saat ini mungkin saya minta dulu ya Pak, soalnya untuk buka lokasi ini saya masih belum tahu siapa. Nanti kondisinya seperti apa saya laporkan untuk Bapak. Jadi saya mengambil. Kebetulan sound system Lokasinya di RW ya Pak. Batasan ya. Nah itu PPD terkait gitu karena kelihatan ada beberapa PPD yang bisa langsung ya di maupun di jelas dan ada jalannya di aspal tapi ketika maju lapangan tidak bisa. Sebenarnya mekanismenya seperti apa Pak untuk lahan yang non PPD? Terima kasih. Ahmad Sani. Itu di berapa tahun Pak? 23 tahun. Sudah remaja itu Pak. Pak ini sebenarnya Bina Marga bisa jawab ya. Karena Bina Marga pegang kepala saya. Udah. Bina Marga pegang kepala aja. Jadi saluran apa jalan itu kan memang di Bina Marga Pak. Saluran di SDA. Tetapi begitu tanah itu bukan tanah Pemda Pak, itu mereka tidak bisa turun karena nanti pada saat akhir tahun ada pemeriksaan Pak BPK, KPK itu dilihat tuh Bapak melaksanakan itu tanah siapa, banyak tanah perusahaan atau tanah pribadi kan gitu. Nah, itu akan kena Pak audit gitu. Nah itu terkait dengan administrasi sehingga ada beberapa alternatif yang saya lihat pernah kejadian Pak itu dilaksanakan teman-teman Bina Marga, tetapi di daerah Jakarta Timur yang saya lihat itu di dalam perumahan Angkatan Udara ya, itu mereka akan melaksanakan tetapi menggunakan aspal itu aspal bekas kerukan Pak gitu. Nah kalau di sana lokasinya apakah itu panjang berapa meter Pak ya panjangnya? Kurang lebih 1 kilo. Nah itu bekas garukan ada nggak sampai segitu ya? Emang ada apa pakai bekas? Karena itu terkait dengan tadi audit apa terkait dengan administrasi itu yang sampai saat sekarang itu yang seharusnya Bapak Ibu kewajiban itu harusnya diserahkan ke Pemda. Itu kan sarana prasarana umum yang harus diserahkan dari pelopor ke pemerintah. Nah itu sampai sekarang mungkin belum selesai sehingga itu menjadi bahan juga di kita akan menjadi peta ya untuk kewajiban seperti itu. Jadi alternatif nanti teman-teman Bina Marga dan SDA mungkin bisa lihat ke lapangan Pak, nanti untuk kelanjutannya dibahas di tingkat wali kota akan kita coba teruskan gitu ya. Karena ini sudah 23 tahun ya, mungkin lagi 25 tahun nih Pak gitu. Jadi mudah-mudahan ada solusi seperti itu Pak nanti. Iya Pak. Bapak masih muda kan Pak? Mudah-mudahan nanti Bapak itu udah selesai Bismillah. Itu Pak ya, sementara gitu jawabannya nanti akan coba nanti pada saat pembahasan usaha Bapak di tingkat kelurahan, kecamatan silakan dibahas lebih detail Pak. Dari pertama kali ke Serembang itu dibahas
Ya, sementara karena administrasi di negara kita masih seperti itu Pak, untuk semua anggaran yang dikeluarkan itu harus ada pertanggungjawabannya Pak. Itu sehingga itu yang saya lihat dinamakan dan saya sampai sekarang belum ada. Gitu. Mungkin nanti Pak Fauzi mau menjawab baru silakan. Gitu. Mungkin itu Pak Sani ya, Pak Ahmad ya. Nggak usah bilang. WA aja WA. Japri Paparudin. Iya Japri. Catat nomor teleponnya tidak. Tapi yang diperluas kan tadi yang disampaikan Pak TB. Ibu. Tadi kalau masalah tadi bahasannya udah ada di kegiatan ya maksudnya. Kalau 15. Iya. Ini punya saya dulu. Yang diberitakan RW 15 dan RW 10 tanahnya belum masuk juga. Tanahnya belum masuk juga. Kayaknya Sudah ada penyerahan Pak. Sudah ada penyerahan itu. Nah itu udah ada penyerahan. Kalau yang itu udah ada. 17. Sebagian kemarin kan waktu orang Perumnas kan ngomong, makanya Pak Irfan bisa itu karena itu ada ini atau itu. Pak, nanti gini Pak, kalau hujan banjir, saya di situ berenang, saya foto, saya kirim ke Bapak. Itu seperti apa Minta nomor teleponnya, Be. Kalau bisa Bapak supaya ke tempat kami. Ya. Kenapa? Ini kebetulan Pak RW 15 dan RW 10. Jadi itu jangan menangkap saya terus. Boleh. Keren lah. Tapi beda. Oh beda ya, beda itu. PD itu dikasih Siapa? asal. RW. Stop. Kali Anyan ya itu ya. Kali Anyan berapa sih? Mata besi. Oh iya. Pengalaman yang baru, 10 tahun lalu itu menjadi rumah pendidikan. Karena tentang pencatatan aset tadi yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf sampai sekarang kami belum bisa mencatat. Tapi kalau sekedar mengatur olahraga itu karena memang barang bisa Pak yang bukan aset, kami masih bisa menggunakan. Sementara seperti itu, mohon maaf ya Pak. Mudah-mudahan Itu saya maafin. Saya maafin. Saya maafin. Besok saya rasa. Nggak ada. Oke, karena untuk mengakhiri acara ini nanti akan ditutup langsung oleh Bapak Masubhan Perda. Mohon Bapak Ibu dapat mengikuti ya. Nanti ada arahan tertentu terkait pelaksanaan. Nanti akan kita mulai lakukan di Januari sampai dengan bulan Februari dan Maret di Musyawarah Kabupaten seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya sudah selesai, ini tinggal foto bersama terus bubar gitu ya. Iya. Tapi karena kemarin ini kan dibuka, yang dibuka sekarang harus ditutup ya. Kalau dibuka nggak ditutup nanti bisa kami. Iya, ngablak. Tadi pas awal Bapak Ibu sekalian saya khawatir karena kan kemarin itu sosialisasi untuk masing-masing kecamatan. Sekarang 2 kecamatan. Kemarin nggak seramai ini gitu. Iya. Sekarang
Tengah ini beda ya. Jadi luar biasa. Ramainya saya senang gitu. Saya takut nih. Tapi begitu pertanyaannya luar biasa, ya memang ada beberapa jawaban yang mungkin tidak kurang memuaskan ya. Belum memuaskan ya. Karena memang ya kondisinya seperti itu. Tapi ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik gitu ya. Amin. Itu yang harapan kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu sosialisasi ya? Padahal ini kan sebetulnya agenda tahunan ya. Iya. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, khususnya ini ada Kepala Ketua RW, kemudian pendamping lurah camat ini untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi nanti Bapak Ibu ini yang turun langsung ke masyarakat yang kemudian bisa menemukan sebetulnya permasalahan di masyarakat itu apa sih, realnya apa gitu. Tadi kan ternyata dari diskusi tadi luar biasa gitu. Banyak sekali sebetulnya Bapak permasalahan yang ada di masyarakat. Nah ini apalagi sekarang dibatasi cuma 5 usulannya. Jadi kalau usulannya tidak tajam, sayang. Saya ambil contoh beberapa tahun yang lalu ya. Ini ada usulan yang sudah masuk ke dalam RKPD, sudah menjadi APBD, tinggal dikerjakan, tetapi nggak bisa dikerjakan. Kenapa? Oh ternyata misalnya pemasangan apa yang paling sering itu cermin ya. Cermin lalu lintas, tempat masangnya nggak ada, ternyata jalannya begitu mau dipasang sempit banget, nggak ada lokasi untuk masangnya gitu. Nah ini kan harusnya dapat diketahui dari awal supaya nanti yang model ini itu tidak masuk gitu, supaya jatahnya buat yang lain lagi gitu maksudnya, karena jatahnya kan terbatas. Kalau ternyata sudah ada anggarannya tapi kemudian nggak bisa dikerjakan, sayang gitu ya. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, yang hadir di sini ini mudah-mudahan nanti bisa benar-benar merumuskan kegiatan yang betul-betul bisa diwujudkan nanti ke KPD. Termasuk tadi kalau sekiranya itu bukan aset kan udah, karena di ujung itu kan nanti diperiksa ini para KPD ini, daripada nanti mengusulkan kemudian kita berharap kemudian tidak dikerjakan juga karena KPD nggak berani, mendingan mengusulkan yang lain gitu ya. Itu menjadi catatan kita bersama Bapak Ibu. Kemudian ada yang baru Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu dikumpulkan sekarang? Yang baru misalnya tadi sebetulnya sudah disampaikan, misalnya terkait dengan dulu kan ada rembuk RW, ada rembuk RW. Nah sekarang ini rembuk RW bukannya tidak ada, tapi dibebaskan kepada Bapak Ibu. Jadi yang diikat itu Bapak Ibu input usulan 5 usulan ke dalam sistem, itu yang diikat, yang dikasih batas waktu. Bapak mau rembuk RW dulu silakan, dan waktunya juga bebas. Bapak mau langsung turun ke masyarakat kemudian ditanyain satu-satu atau kumpulin RT nggak resmi gitu, monggo saja. Yang penting ini nanti kemudian diinput ke dalam sistem dan kami monitornya melalui lurah. Itu lengkap ya di sini ya. Jadi nanti para lurah kita cek gitu ya, kita cek misalnya di kelurahan A ini ternyata yang input baru 5 RW padahal hampir mendekati batas waktu misalnya, kami ingatkan melalui lurah gitu ya. Itu yang kemudian kami monitor, dan nanti kami sih berharap usulan itu jangan diinput dulu kalau belum dilakukan survei awal, kan supaya tadi memastikan tadi yang masuk itu betul-betul yang sudah memenuhi syarat, sehingga di diskusi berikutnya ini nanti benar-benar tinggal mulai saja gitu. Tinggal mempercantik dengan data-data pendukung lainnya, kemudian bisa direalisasikan. Itu harapan kami Bapak Ibu sekalian. Itu kemudian selain itu juga ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan sebetulnya yang baru-baru ini, yang baru ini misalnya tadi standarisasi usulan ini tiap tahun diperbaiki gitu ya. Ini mohon nanti setelah dari sini Bapak Ibu yang hadir hari ini, karena saya yakin tadi sudah narasumbernya dibatasi waktu, buru-buru gitu ya. Terus kita yang mendengarkan juga bukannya cepat banget gitu ya, materinya dibuka, kita ada bahannya dikasih semua, dibuka, dibaca-baca. Kalau nggak sempat misalnya, kan kesibukan Bapak pasti sama-sama gitu
kita ngobrol itu kan yang satu menangkap A, yang satu menangkap bagian B, digabungkan jadi AB, jadi makin lengkap ya. Jadi kalau misalnya nggak sempat baca, silahkan nanti diobrolin. Kalau masih bingung, silahkan juga komunikasi dengan kami. Jadi kami terbuka, nanti ada aplikasinya ya. Nanti ada nomor yang bisa dihubungi kalau misalnya mau diskusi dan lain sebagainya. Itu buat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Cuma ada beberapa saja yang belum hadir. Nah ini tugas Pak Lurah. Dari Tambora mana aja ya? Kecamatan Tambora. Bisa tunjuk dari 1, 2, 3. Kurang, masih kurang. Ucap kurang. Oke ya. 3. Oke, yang Cengkareng 1, 2, 3. 20. Cengkareng ada berapa orang sih? 6 kelurahan Pak. 6 kelurahan. Tuh bisa hadir 20. Banyak Pak ya? Nah ini tugas Lurah ini kalau misalnya ada RW atau pendamping yang belum hadir, tugas Pak Lurah memberikan informasi, menyampaikan informasi ini kepada pendamping dan RW yang belum hadir. Sudah. Kan sosialisasinya baru hari ini kok. Oh, RW-nya hadir semua. Oke. Ya, terima kasih. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Begitu juga kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya, sudah hadir. Ada Pak Erik yang dari tim dari Ustadz Bapeda, kemudian tim kami ada Pak Umam, ada Pak Dwi, ada Pak Haru, dan moderator Rizka. Tadi yang minta nomor HP tadi. Kemudian dari kami di teknis ada Pak Edi, ada Putri, ada Pak Fabrin, terima kasih sudah hadir kemudian sudah dijelaskan. Terakhir barangkali ya, ini saya itu kemarin dikirimi pantun, cuma belum sempat dibaca. Jadi bacanya sekarang ya. Belum. Nanti kalau sudah pantun ya. Pagi hari makan soto mie Pak Kadir. Lokasinya di Tanjung Raya. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Ini pantun tapi isinya doa, jadi harus pakai amin juga. Iya. Amin. Iya. Satu lagi. Bang Ail membawa gendang. Gendangnya dari kulit rusak. Mari kita dukung segera untuk kesejahteraan kita bersama. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya. Oh iya benar satu lagi. Jadi dari tadi saya dengar kopi gitu ya. Yang jelas sekarang nggak bisa dikasih kopi ya. Tetapi ini mungkin buat evaluasi di berikutnya. Nah, jadi barangkali kalau ada ini mesti disiapkan kopi di depan sana gitu ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita nyoba kopi sebanyak orang gitu ya. Evaluasi gitu. Kalau ke depan mesti ada kopi gitu ya. Yang kopi itu bisa benar-benar realisasi gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya.